dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang pengolahan data statistik deskriptif, yaitu melalui software olah data SPSS. Sebagai tugas akhir mata kuliah statistik deskriptif, yaitu dosen pengampu Ibu Hamid Fadilah Nasution MPD. Perkenalkan, saya Miss Sakinah Pasaribu sebagai opening yang akan menjelaskan tentang apa itu statistik deskriptif, dan bersama rekan-rekan saya yaitu ada saya Arifamati yang akan menyiapkan data dan mengubah data dari Excel ke software SPSS. dan saya Imel Amelinda Rahab sebagai penganalisis data. Dan saya Nurhalimah Lubis yang akan mengubah data yang sudah dianalisis ke dalam bentuk diagram. Halo, saya Nur Sakila. Di sini saya akan menyimpulkan hasil pengolahan data statistik deskriptif. Happy watching! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari statistik deskriptif. Jadi, statistik deskriptif adalah cabang statistik yang berfokus pada pengumpulan, penyajian data dan analisis data untuk memberikan gambaran ringkas mengenai karakteristik dari sekumpulan data tanpa melakukan inferensi terhadap populasi secara keseluruhan. Kemudian, tujuan dari statistik deskriptif ini melalui data SPSS yaitu menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Kemudian juga mengidentifikasi pola ataupun tren yang muncul pada data seperti sebaran, kecenderungan ataupun variasi. Yang terakhir yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersaji secara jelas. Saya akan menjelaskan menyiapkan data dari Excel dan memindahkannya ke SPSS. Nah, pertama kita buka aplikasi Excel. Ini ya aplikasinya. Kita buka praktik SPSS. Nah, ini adalah data yang sudah kami siapkan. Nah, data ini kita pindahkan, kita copy data ini dari prasiklus ya teman-teman, dari prasiklus sampai siklus 2. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Ini aplikasi SPSS-nya yang sudah kami download. Oke. Nah, selanjutnya kita ke data view teman-teman. Nah, di data view ini kita ke sini. Kita paste data yang tadi. Nah, selanjutnya kita ke variable view. Nah, untuk template-nya kayak gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke name. Nah, di name ini kita ubah datanya ini ataupun variabelnya menjadi X. Variabel X besar ya. Pakai underscore 1. Kita harus pakai underscore ya teman-teman biar datanya nggak salah. Karena kita nggak bisa menggunakan spasi. Ini kita buat variabel y, oke? Nah, ini udah numerik ya teman-teman. Di sini tipenya itu harus numerik. Nah, selanjutnya itu di desimal. Di desimal ini kita ubah menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita ke label. Di sini kita ubah menjadi kita buat prasiklus. Siklus. Di sini siklus 1. Di sini siklus 2. Oke. Nah, selanjutnya kita ke measure. Nah, di sini kita ubah measure-nya itu menjadi scale. Kita ubah menjadi scale. Nah, inilah data yang harus kita pindahkan dari Excel ke SPSS. Nah, setelah kita ubah ini, barulah kita bisa menghasilkan data. Yang dimana data itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Tetap
Jaga kondisi. Nah, sekarang kita akan merubahnya ke data deskriptif. Nah, yang pertama kan kita berada di variable view. Nah, setelah itu kita akan pindah ke data view. Nah, setelah sudah di data view, kita ke analyze. Nah, setelah kita analyze, terus ada di situ beberapa pilihan. Nah, kita akan memilih descriptive statistic. Nah, setelah descriptive statistik, kita pindah ke deskriptif lagi. Sampai teman-teman. Nah, setelah itu yang berada di sini prasiklus, siklus 1, siklus 2 kita kontrol. Nah, setelah kita kontrol, kita pindahkan ke variabel S. Nah, setelah pindah, kita okekan. Nah, setelah oke, kita akan mendapatkan beberapa dan akan ada hasilnya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan mengubah data yang tadi sudah teman kita analisis. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk diagram. Nah, kita buka lagi SPSS, yaitu yang data view. Nah, di sini ada menu graphs. Kita klik, terus pilih yang legacy dialogs. Terus di sini ada beberapa pilihan bentuk diagram. Nah, di sini kami membuat dalam bentuk diagram batang. Nah, kita pilih yang di tengah, yang close street. Baru yang ini kita klik values of individual case. Nah, lalu klik define. Terus sebelumnya data yang ini, yang 3 ini berada tadi di sini. Nah, kita blok, lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik OK. Dan di sini akan muncul diagramnya. Nah, di sini ada, setelah muncul diagram batang yang kita minta. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Oke, di sini saya akan menyimpulkan hasil praktik statistik deskriptif. Nah, yang mana di sini ada nilai hasil belajar matematika siswa. Di sini kita ada yang pertama itu ada siklus dan ada siklus 1 dan ada siklus 2. Nah, di sini itu ada nama siswa, di mana siswa ini mempunyai dari siswa 1 sampai siswa 10. Dan ada juga prasiklusnya itu mempunyai nilai yang pertama ada 20, 40, 10, 20, 40, 30, 50 dan seterusnya. Yang kedua yaitu adalah siklus 1, di mana siklus 1 itu ada nilainya juga. Nilainya itu adalah 20, 65, 30, 64 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada siklus ketiga. Nah, siklus ketiga ini mempunyai nilai juga. Nilainya itu ada 70, 75, 80 dan 60 dan seterusnya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada tabel hasil deskriptif. Di sini ada N. N ini bisa kita sebut dengan jumlah sampel atau banyaknya siswa. Di mana di sini ada berapa tadi jumlahnya siswa kita? Ada 10. Selanjutnya yaitu terang. Terang ini yaitu nilainya ada 40, 50 dan 20. Di mana 40 ini adalah prasiklus, 51 ini adalah siklus 1, sedangkan 20 ini adalah siklus 2. Selanjutnya kita masuk dengan nilai minimum. Nah, nilai minimumnya itu ada 10, 20 dan 60. Nah, di mana 10 ini adalah prasiklus, sedangkan 20 ini adalah siklus 1 dan 60 adalah siklus 2. Begitu juga dengan nilai maksimum, di mana nilai maksimumnya itu adalah prasiklus ada 50, sedangkan siklus 1 ada 70 dan siklus 2 ada 80. Di sini ada nilai min. Nilai minnya itu ada 29. 29 ini adalah prasiklus dan 50,00 itu adalah siklus 1. Nah, di sampingnya ini ada deviasi. Deviasi jumlahnya itu seperti yang kita lihat di bawah ini ada 15,
11,293 dan berikutnya ini ada 6,146. Sedangkan variannya ini mempunyai nilai yaitu 232,22. Yang terakhir ini ada 37,77. Peningkatan pada siklus 1. Nah, peningkatan pada siklus 1 itu terjadi peningkatan nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu dari 29,00 tadi pada siklus menjadi 50,00 pada siklus 1. Nah, rentang nilai juga bergeser dengan nilai minimum 20 dan maksimum itu adalah 71. Selanjutnya yaitu peningkatan lanjutan pada siklus 2. Nah, di mana dia mempunyai bagian juga teman-teman. Nah, bagiannya ini yang pertama yaitu adalah nilai rata-rata kembali meningkat signifikan dari 50 tadi 50,00 menjadi 74,00 pada siklus kedua. Nah, selanjutnya nilai minimum dan maksimum juga menunjukkan perbaikan yaitu 60 dan 80. Dan yang terakhir itu adanya standar deviasi yang semakin mengecil, di mana dari 17,166 lalu ke 6,146 menunjukkan bahwa sebaran nilai siswa menjadi lebih homogen atau terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata yang lebih tinggi menandakan hasil belajar yang lebih merata dan baik. Nah, teman-teman, di sini ada grafik dari yaitu kita mulai dari prasiklus dan siklus 1 dan siklus 2. Nah, kita mulai dari prasiklus dulu ya. Nah, di sini nampakkan simbol. Nah, di sini ada simbol warna biru, di mana simbol warna biru itu menunjukkan siklus, sedangkan simbol berwarna hijau itu menunjukkan siklus 1, dan yang terakhir simbol yang berwarna coklat itu menunjukkan siklus 2. Nampakkan di sini ada angka 0 sampai 80. Nah, yang di sampingnya ini bisa kita sebut dengan nilai siswa, dan yang di bawah ini dari 1 sampai 10 ini bisa kita disebut dengan banyaknya siswa. Nah, kita ambil salah satu contohnya dari siswa yang pertama. Siswa nomor 1 ya teman-teman. Nah, siswa nomor 1 itu tadi kita masuk dengan prasiklus tadi simbolnya itu warna biru, di mana kita tarik ke atas, kita tarik ke atas. Di sini ada dia menunjukkan nilainya sebanyak 20. Nah, selanjutnya siklus 1-nya itu tadi bersimbol warna hijau, di mana kita tarik ke atas lagi, kita lihat di mana dia tetap menunjukkan nilai yang sama dengan siklus. Nah, di mana siklus 2 ini sudah meningkat, yaitu kita lihat dari 20 hingga 70-an. Baiklah, begitu pula dengan yang lainnya ya teman-teman. Nah, dapat kita simpulkan bahwa statistik deskriptif itu adalah hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten pada nilai rata-rata matematika siswa dari siklus 1 dan siklus 2. Nah, hal ini mendukung hipotesis deskriptif bahwa penerapan suatu tindakan, misalnya metode pembelajaran tertentu dalam penelitian tindakan keras berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Kontraflow, sakit kepala rendah, lega rasanya. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.